Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel konten review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Dan bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silahkan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. Saat ini semuanya tentang Vicky dan Tuba masih bisa dibilang belum ada kepastian benar ya. Akan ditentukan apa hasil dari kunjungan Vicky dan yang kemungkinan besar akan bersama kedua orang tuanya ke Istanbul. Tapi dengan sangat sudah aktifnya Tuba akhir-akhir ini live yang hampir tiap hari, kita mungkin bisa melihat sedikit demi sedikit arah apa yang akan terjadi selanjutnya. Walaupun di setiap live-nya sampai saat ini Tuba terlihat tidak pernah mau membaca dan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan dirinya dan Vicky. Tapi dengan berbagai fakta, pertama, Vicky akan ke Istanbul. Kedua, Tuba nge-like postingannya Vicky di IG-nya, yaitu fotonya yang ini. Kemudian yang ketiga, Tuba kembali live, sudah membuka setidaknya kemungkinan hubungan mereka akan kembali normal. Kita tinggal menunggu dan kalau berkenan ya, doakan mereka agar bisa bersama kembali. Jika mereka akhirnya tetap harus berpisah, ya, tidak ada yang baik juga di situ. Keduanya pasti akan terluka dan akan sangat susah move on ya, mengingat sudah dalamnya hubungan mereka. Bahkan karir Vicky bisa kena dampak negatif ya, jika tidak lagi bersama Tuba ya. Jadi kita doakan sajalah agar kebaikan yang akan mereka dapatkan. Bahagia melihat orang lain bahagia itu sikap positif ya. Sebaliknya senang melihat orang ditimpa masalah itu sikap negatif yang sangat buruk ya. Oke guys, foto Vicky tadi itu adalah foto saat dia syuting untuk pengambilan video Rewind Indonesia 2023 ya. Dan ternyata saat syuting itu Vicky juga merekam behind the scene-nya yang kemudian dia jadikan konten sendiri. Ada hal menarik di video behind the scene yang diupload Vicky ini yang kayaknya patut kita reaksi. After 3 freaking years. Oh man. Gila sih. Ya walaupun ntar scene aku cuma dikit doang. I don't know, mungkin cuma 10 detik atau 20 detik. If you guys are in YouTube Rewind, that means ya diakuin sebagai YouTuber anjay. Ya nggak tahu lah ya, pokoknya aku seneng banget lah ada di YouTube Rewind. Itu aja, mau 5 detik, mau 5 detik, 10 detik, I don't care. Aku seneng banget diundang ke YouTube Rewind, that's all. And yeah, we're gonna go now. Jadi kita bakal pergi sama Kak Bella juga, of course. So sekarang kita langsung aja jemput Kak Bella. Kita sudah bersama Kak Bella sekarang. Jadi mereka kan kasih mereka tuh kasih rundown gitu guys. Mereka kasih jam-jam terus sama adegan-adegannya semuanya. Jadi ya intinya aku tuh cuma persona ya. Nah, jadi nanti bakal sama Ria SW. Mungkin ya, kalau ada yang tahu juga ya suka makanan terus sama Ria SW. Jadi nanti cuma gini doang. Something like that, you know what I mean? Ya gitulah, but happy banget sih. Mau 5 detik pun gak apa-apa lah. Yang penting ada di YouTube Rewind. Yang penting ada di YouTube Rewind. So kita sekarang jalan ke lokasi. Sejam tuh kalau bisa lihat. Terlihat sekali Vicky sangat happy ya karena dapat undangan kali ini untuk masuk ke video Indonesia Rewind yang tahun ini sudah memasuki video ketiga ya, Indonesia Rewind 2021, 2023 dan yang ini 2022 dan yang ini 2023. Di 2 tahun sebelumnya Vicky belum diundang. Maka diundangnya Vicky di tahun ini tentu saja membuktikan karirnya atau popularitasnya semakin meningkatnya sehingga dia sudah dianggap pantas masuk ke video Indonesia Rewind ini. Good job ya. Tapi bukan itu yang akan kita bahas guys. Yang kita akan reaksi adalah di video ini Vicky terlihat mengenakan cincin couple-nya dengan Tuba yang kita tahu sudah dilepasnya ya. Apakah memang Vicky sudah mengenakan kembali cincin itu?
Kalau iya, ini tentu pertanda yang sangat baik ya, bahwa hubungan Vicky dan Tuba sudah normal kembali ya. Tapi tunggu dulu ya, jangan terlampau cepat senang ya. Kita harus cek dulu ini video direkamnya kapan. Apakah ini baru-baru ini setelah badai melanda hubungan Vicky Tuba, atau memang ini video direkam sebelum kejadian itu semua ya. Sebelum kita bahas, perhatikan dengan baik bahwa cincin itu dikenakan Vicky di jari telunjuk tangan kirinya. Ingat ya guys, karena ini sangat penting. Video Indonesia Rewind itu diupload 3 hari lalu ya. Dan kemudian sehari sesudahnya Vicky mengupload video behind the scene-nya. Dan ketika kita nonton video Indonesia Rewind-nya, itu menampilkan banyak sekali figur-figur ya. Puluhan orang ya. Dari syutingnya saja aku rasa itu tidak akan bisa kelar dalam 1 hari. Bisa beberapa hari. Belum lagi adanya waktu untuk editingnya dan processingnya yang cukup rumit ya. Untuk menghasilkan kualitas video sebagaimana yang kita lihat. Jadi menurut aku syuting video itu kemungkinan besar dilakukan setidaknya ya 2 minggu lalu. Yang berarti sebelum muncul permasalahan dalam hubungan Vicky dan Tuba ya. Ya, aku akan selalu apa adanya guys ya. Jika memang ada kondisi yang menggembirakan, aku akan sampaikan. Tapi jika ada hal-hal yang tidak menggembirakan, juga tidak akan aku tutup-tutupi. Bagaimana memastikan bahwa sampai saat ini Vicky belum mengenakan kembali cincinnya? Ini bisa kita lihat ya di video omean terbaru Vicky yang diupload tadi malam. Videonya yang ini guys. Kalau yang ini jelas rekamannya pasti ya 1 atau 2 hari inilah. Not be an artist. Why? Why can't you? Parents? In this economy, you cannot be an artist and make a living out of it. If you like famous, Yeah. famous and then Yeah, but who the is famous as an artist? Just the diseased people like, I don't know, Da Da Vinci or Vinci. something. Yeah. There you go. Yeah, My friend wants to tell you something. you know, like, I don't know much Indonesian, but I know, like, aku sayang kamu. Is that right, though? Is that right, Is that right? yeah, that's very right. Indonesian how guys. do you know that, Kim? A song. Yeah, right. It's like a song. Do you know TikTok? Like a famous song. Yeah. Do you know that song? Everyone knows. I know this one. Only this one. I'm 17. 17. What about Kim? Kim probably Kim? 16. Oh, huh. That's right. She is, right? How did you know? How old are you? I'm 27. Nah. Yes, I am. I'm leaving. Okay. How old do I look? How old do I look? Nah, di sini terlihat jelas tangan kirinya Vicky ya. Ternyata cincin itu tidak ada di sana. Pertanyaannya yang pasti muncul, jika banyak tanda bahwa hubungan Vicky dan Tuba sudah semakin membaik, kenapa juga Vicky belum mengenakan kembali cincinnya? Apakah itu pertanda hubungan mereka masih bermasalah? Ini akan menjadi topik reaksi kita kali ini guys. Kita tahu dari pernyataan Vicky sendiri di akhir bulan Desember kemarin bahwa dia di bulan depan katanya, yang maksudnya tentunya bulan Januari ini akan ke Istanbul. Tidak mungkin ada urusan lain Vicky ke Istanbul selain urusan hubungannya dengan Tuba ya. Namun apapun yang akan terjadi ke depannya, sebenarnya cincin itu sudah nggak relevan lagi guys. Tidak masalah jika itu tetap ditanggalkan. Kenapa? Kita tahu permasalahan yang muncul di hubungan Vicky dan Tuba adalah permasalahan waktu pernikahan. Pihak keluarga Vicky, dalam hal ini Mama Eva, menginginkan Vicky bisa menikahi Tuba segera tanpa harus menunggu usai kuliahnya. Pihak keluarganya Tuba, yang menurut aku ini dari Baba Dursun, menginginkan Tuba selesaikan dulu kuliahnya baru boleh menikah. Alasan Mama Eva menginginkan pernikahan disegerakan karena tidak bisa lagi dicegah ya Vicky dan Tuba untuk bertemu dan bertemu terus berduaan ya, sementara mereka belum halal.
Sementara alasan dari Baba Dursun, walau ini tidak pernah disampaikan, menurut aku ya, ini menurut aku guys, itu juga bukan sebenarnya tertumpu pada masalah kuliahnya, tapi pada masalah Tuba yang menurut beliau itu masih terlalu muda untuk menikah. Kemungkinan di rumah ya, perilaku Tuba sehari-hari dalam pandangan Baba Dursun ya belum perilaku seorang wanita yang cukup dewasa ya. Sehingga beliau mengkhawatirkan jika Tuba diizinkannya menikah sekarang, apalagi ini menikah dengan orang dari negara lain yang beda budaya dan kebiasaannya, ya, dengan kurang dewasanya, maka dikhawatirkan Tuba nantinya akan melakukan sikap-sikap yang tidak pantas dan bisa menyinggung perasaan keluarganya Vicky ya. Maka permintaan menyelesaikan kuliah itu semata hanya untuk menambah usia dan kedewasaan Tuba ya, agar lebih siap berumah tangga dan siap menghadapi segala konsekuensi dari berumah tangga itu, termasuk menjaga hubungan dengan pihak keluarganya Vicky ya. Jadi dua pihak di sini sama punya alasan yang baik sebenarnya. Apakah ini kemudian tidak bisa menemukan titik temu? Menurut aku bisa. Jadi dari 3 kondisi di atas, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada hubungan Vicky dan Tuba setelah pertemuan Istanbul nanti. Kemungkinan pertama itu tidak ditemukan titik temu ya. Ya, jika kedua pihak tetap berteguh dengan keinginan masing-masing ya tentu tidak ketemu ya titik temu ya. Maka di sini kemungkinannya hubungan Vicky dan Tuba mau tidak mau akan benar-benar wassalam. Jika ini kondisinya, maka untuk menjaga jangan sempat 2 kali copot cincin, Vicky ya akhirnya memutuskan gak usah cincinnya dipasang dulu lah. Kemungkinan kedua, Mama Eva mengalah. Sehingga pernikahan akan tetap dilaksanakan setelah usai kuliahnya Tuba, tapi tentunya dengan adanya persyaratan. Yaitu Vicky dan Tuba jangan ketemuan dalam 2,5 tahun ini untuk menjaga hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama ya, menurut Mama Eva ya. Maka mereka tidak harus putus, dalam artian masih bisa berhubungan secara online, chat maupun vid call ya. Jadi ini berpulang pada Vicky dan Tuba. Jika mereka sanggup memenuhi persyaratan ini, dan menurut aku ya, dibanding harus berpisah, Vicky dan Tuba pasti akan menyanggupi syarat ini. Karena sebenarnya Vicky sendiri pun, walau dia tetap ingin menikahi Tuba secepatnya, tapi dia tetap bisa bersabar menunggu selesainya kuliahnya Tuba. Yang berat itu bukan menunggunya kuliahnya itu, yang berat itu adalah syarat tidak boleh ketemuan itu. Jika opsi ini yang terjadi, aku rasa tetap Vicky dan Tuba akan diikat dengan ikatan pertunangan. Yang artinya saat pertunangan akan ada cincin couple baru ya, yang membuat cincin couple pertama sudah kadaluarsa ya. Jadi tetap tidak ada masalah jika Vicky tidak mengenakan lagi cincin itu karena akan ada penggantinya yang lebih resmi. Kemungkinan ketiga, Baba Dursun yang akhirnya mengalah ya, sehingga pernikahan bisa dilaksanakan segera, yang berarti Tuba harus drop out dari kampusnya. Karena nggak mungkin dia melanjutkan kuliah lagi mengingat dia sudah akan tinggal di Indonesia. Sebenarnya sih ya, menurut aku ini yang paling aman ya. Vicky dan Tuba tidak tersiksa terus dalam kerinduan karena nggak boleh ketemuan. Mama Eva pun merasa lega. Baba Dursun pasti tadi itu ya akan tetap khawatir. Tapi kekhawatirannya itu nanti bisa berkurang jika Mama Eva berjanji akan menjaga dan membimbing Tuba agar bisa membina rumah tangga dengan baik. Jika ini yang terjadi, tetap cincin couple itu tidak relevan juga. Karena pernikahan akan segera dilaksanakan. Dan bisa jadi kunjungan itu akan berubah menjadi kunjungan lamaran ya. Kalau Januari ini lamaran, maka kuat dugaan di Juli atau Agustus ini nikahnya. Kenapa? Karena menurut Tuba mayoritas orang di Turki nikahnya di bulan itu.
Karena itu memang masa summer season ya, atau musim panas. Sehingga pesta bisa diadakan tanpa ada kendala cuaca. Oke guys, kita doakan aja yang terbaik buat Vicky dan Tuba ya. Kalau aku sendiri secara pribadi, ya aku akan mendoakan semoga kemungkinan ketiga itu yang terjadi ya. Kasihan soalnya melihat mereka ya, kalau terpaksa harus menjalani LDR selama 2,5 tahun lagi tanpa boleh ketemuan langsung. Berat itu guys, berat. Oke guys, itu aja video aku kali ini. Semoga berkenan ya, dan tidak bosan nonton terus video-video aku. Dukung terus channel ini guys, selaku sesama pendukung dan fansnya Vicky dan Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.